Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Di Sini Ada Film. Kali ini saya mau ngebahas lagi nih mengenai film-film tentang obat terlarang. Saya udah pernah ngebahas ya guys ya di part yang pertama, dan ini adalah part yang kedua. Sekali lagi, film-film ini hanya untuk hiburan semata, so jangan ditiru ya karena itu berbahaya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan bagi kalian, yuk segera follow Instagram kita di nonton.film.yuk. Di sini kalian akan mendapatkan banyak informasi mengenai dunia film, film terbaru, film terbaik, dan juga dunia artis. Film yang pertama, langsung aja ada Trainspotting tahun 1996. Diceritakan mengenai seorang pria bersama dengan dua orang temannya yang selalu menggunakan obat terlarang. Mereka sering menggunakan obat tersebut di tempat temannya yang juga seorang penjual obat terlarang. Sampai suatu ketika pria tersebut dengan penuh pertimbangan ingin menghentikan kebiasaannya untuk memakai obat-obatan. Dia pun berjuang dengan sekuat tenaga nih guys untuk bisa lepas dari obat tersebut. Di film ini sang sutradara ingin memberikan pesan bahwa tidak ada yang baik dari penggunaan obat terlarang, justru malah merugikan para penggunanya. Film berikutnya ada film komedi We Are The Millers tahun 2013. Film ini jaminan akan membuat kalian ketawa sepanjang film nih guys. Diceritain mengenai seorang pria di mana ia mendapatkan tugas untuk mengirim obat-obatan terlarang. Dia harus menyelundupkan obat tersebut dari Meksiko ke Amerika, dan demi memuluskan rencananya dia membuat keluarga palsu nih guys, yang salah satunya diperanin oleh Jennifer Aniston. Banyak sekali kejadian lucu dan konyol di dalam perjalanan mereka ini. Film yang ringan, jadi bisa kalian tonton dengan santai. Ini dia We Are The Millers tahun 2013. Berikutnya ada Requiem for a Dream tahun 2000. Film yang diperanin oleh Jared Leto ini mungkin bisa dijadikan salah satu yang terbaik yang mengangkat tema mengenai obat terlarang. Menceritakan mengenai beberapa orang di mana mereka ini pecandu obat-obatan, tapi sebenarnya mereka ini mempunyai mimpi satu dengan yang lain untuk masa depan mereka sendiri. Dan diceritakan mereka ini saling terhubung satu dengan yang lain nih guys. Film ini menceritakan bahwa dengan mengkonsumsi obat terlarang, kita tidak akan mendapatkan impian kita, justru malah menghancurkan hidup kita. Ini dia Requiem for a Dream. Berikutnya ada film yang diperanin oleh Bradley Cooper, yaitu Limitless tahun 2011. Diceritakan mengenai seorang penulis buku sampai suatu ketika ia merasakan stuck atau merasakan bingung lagi dengan apa yang akan ia tulis, tidak ada ide. Dia pun mendapatkan tawaran untuk meminum sebuah pil menyerupai obat terlarang, di mana setelah pil tersebut ia konsumsi, langsung ia muncul ide-ide yang luar biasa. Setelah ia sukses, ambisinya tidak berhenti. Ia terus ingin memajukan karirnya hingga mencalonkan diri menjadi presiden. Sampai suatu ketika ada bahaya yang mengintai dirinya. Kemudian berikutnya ke film Denzel Washington, yaitu Flight tahun 2012. Film mengenai dunia penerbangan ini bercerita mengenai seorang pilot yang berhasil mendaratkan dengan selamat pesawat yang ia tumpangi setelah mendapatkan suatu malapetaka. Semua penumpangnya selamat nih guys, tapi dibalik keberhasilan dan kepahlawanannya tersebut, ia diselidiki. Karena ternyata ia merupakan pecandu minuman dan obat terlarang. Bahkan sebelum ia mengendarai pesawatnya tersebut, ia mengkonsumsi obat terlarang. Dan apakah ia adalah pahlawan ataukah ia adalah penyebab pesawatnya tersebut hampir celaka? Berikutnya ada Beautiful Boy tahun 2018 yang diperanin Steve Carell. Film ini bercerita mengenai perjuangan seorang ayah demi putranya yang seorang pecandu obat terlarang bisa sembuh.
Ia pun kemudian memasukkan putranya ke dalam pusat rehabilitasi sampai putranya sembuh. Hingga ketika putranya sembuh, ia menyekolahkannya dan kemudian putranya ini juga punya seorang kekasih. Tapi ternyata setelah memiliki kekasih, ia justru jatuh kembali ke lubang yang sama menjadi pecandu obat terlarang. Si ayah ini tidak menyerah dan mencoba sendiri mengobati putranya tersebut. Next ada film action komedi yang diperanin oleh Channing Tatum yaitu 21 Jump Street tahun 2012 dan 2014. Bagi kalian yang suka dengan film action tapi dibumbui dengan komedi yang lucu, maka kalian bisa nonton film ini. Diceritakan mengenai dua orang polisi yang sudah bersahabat. Mereka mendapatkan tugas untuk kembali masuk ke dunia sekolah di mana mereka menyamar menjadi anak SMA dan menyelidiki para penyelundup obat terlarang di kawasan anak-anak SMA. Apalagi terutama di sekolah tempat mereka menyamar ini guys. Bisa ditebak banyak kejadian konyol dan lucu yang disajikan. Kemudian berikutnya ada Dope tahun 2015. Diceritakan mengenai seorang pemuda yang mempunyai cita-cita tinggi dalam pendidikannya di masa depan, tapi ia tinggal di lingkungan di mana lingkungan tersebut banyak sekali pengedar dan pemakai obat terlarang. Hingga satu kali mereka datang ke pesta yang penuh dengan pengedar dan juga pemakai obat terlarang. Mereka tidak sengaja membawa sebuah tas yang berisi obat-obatan terlarang nih guys, dan akhirnya mereka justru diburu. Kemudian berikutnya ada film Candy tahun 2006. Bagi kalian yang merindukan Heath Ledger, kalian bisa nonton film yang satu ini. Film ini menceritakan sepasang kekasih di mana mereka dipersatukan oleh cinta tapi juga obat terlarang. Mereka selalu menghabiskan hari-hari mereka dengan penuh cinta tapi juga dengan obat-obatan terlarang. Film ini pun menceritakan bagaimana akhirnya hubungan mereka ini hancur akibat obat-obatan tersebut. Yang terakhir ada Braven tahun 2018 yang diperanin oleh si Aquaman Jason Momoa. Film ini menceritakan bagaimana ia dan ayahnya sedang mengunjungi pondok di sebuah tempat yang terpencil. Tapi ternyata mereka justru menemukan sebuah tas yang berisi tumpukan obat-obatan terlarang. Dan penemuan mereka ini malah membawa mereka ke permasalahan yang baru antara hidup dan mati, karena mereka akan diburu oleh para pengedar obat-obatan tersebut. Oke, itu dia guys film-film bagian kedua mengenai obat terlarang. Sekali lagi, film-film ini hanya untuk hiburan semata dan jangan ditiru. Thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Tetap sehat selalu dan bye-bye.